Ini Prof, karena sudah ada yang dikorbankan masalah ijazah Gus Dur sama Pak Menteri, wajib dibuktikan ijazah asli, bawa ke pengadilan. Kalau memang nggak ada, ya sudah mengaku saja secara jujur. Nah kalau ada clear and clear, berarti Gus Dur sama Pak Menteri, ya udah kasus di penjara, peminahan, pencemaran nama baik, gitu loh. Tapi bukan diulur waktu untuk mencari lah, buat laporan baru, surat kabar baru. Semakin menutupin, semakin salah lagi penutupannya. Apa nggak malu? Coba itu, Mabes Polri itu, jenderal itu, malu kalian. Jangan kembor-borin anak bangsa ini. Berputar-putar otak kalian tuh. Apa kena duit? Ini jangan-jangan ada hal kasus besar ini. Masalah ijazah ini. Jadi pembackup ini kalau saya perhatikan ini, bukan soal PKI, ini Pak Jokowi ini jadi presiden, yang backup ini PKC, tahu nggak? Partai Komunis Cina, pembiayaan lewat dari Sunda Naga. Jadi, kenapa ijazah PKC selesai? Ya karena mungkin ada bayaran untuk backup Pak Jokowi. Saya menduga ya, masa sekelas ijazah masalah remeh-temeh, masalah cacing, permasalahannya apa? Kita ini masuk tentara, jangankan ijazah itu palsu, ijazah asli kita rubah tahun kelahiran aja, begitu ketahuan pendidikan kita dikeluarin. Berpahami tahu-tahu tak jenderal polisi itu, biadab semua itu. Memangnya negara ini punya polisi, hukum ini punya polisi. Hukum ini diciptakan untuk kebenaran, keadilan, untuk yang bersalah gitu loh. Barat Krim harus buktikan tuh, polisi Polda, buktikan itu jasa asli Pak Jokowi. Jangan mau menangkap orang Rosuryo, loh orang itu menanyakan, benar enggak Pak Jokowi ini punya jasa asli atau pernah kuliah? Ini zaman Pak Harto aja sampai dibuat sekolah SD impres supaya mencerdaskan anak-anak bangsa. Itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Wajib negara mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Kenapa? Zaman Belanda kita itu nggak boleh sekolah. Makanya kita lihat pejuang dari seorang wanita, Ibu Raden Ajeng Kartini. Biar paham itu otak-otak jenderal yang biadab itu, biadab saya bilang itu. Nggak senang, mari berapa nama saya. Hukum itu untuk ditegakkan kebenarannya seadil-adilnya, begitu loh. Ini jangan dibentur-benturkan anak bangsa. Ini kasus dari 2019 ini, zaman mulai TikTok beginilah. Berarti ada tanda tanya saya, ada apa? Tanda kutip. Apakah Mabes Polri sudah dibayar, dibeli sama PKC untuk membackup Pak Jokowi? Ini negara, bos. Presiden itu bukan untuk berkuasa untuk kelompok, bukan. Kontestasi oke, persaingan supaya rakyat memilih, good. Setelah terpilih, ya udah kita bersatu, tapi untuk yang benar. Itu lagi itu macam siapa itu, Spelster berada pun nama saya, ngancam siapa, respon. Sempat ada yang korban anak bangsa lagi, ini Indonesia meledak nanti, rakyat nanti bergerak. Hati-hati, bukan hanya rakyat, prajurit agar rumput maupun yang purnawirawan yang aktif ini akan turun. Hati-hati saya bilang, karena hukum ini sudah lari sana lari sini, tutup sana tuh, nggak bener-bener. Perkara kecil tuh jasa itu. Mabes Polri panggil Pak Jokowi, minta ijazah aslinya, minta. Nah tunjukkan, nih silakan periksa
Silakan periksa. Mau kemana? Silakan. Fair. Ketika terbukti asli, selesai. Berarti Gus Dur dan Bapak Menteri tidak berhak untuk menuntut balik. Tapi kalau palsu, ya Pak Jokowi harus akuin, Polri harus akuin, secara jujur, satria. Ya, saya tidak pernah kuliah, ijazah saya nggak ada, selesai. Ya, tapi saya terus terang, saya mengajukan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, anak bangsa, kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh anak bangsa. Saya minta maaf. Permasalahan ini saya akan pertanggungjawabkan kepada negara. Apa susahnya? Minta ampunan sama negara. Dapat dengar ini, pangkat-pangkat, nggak usah pakai pangkat itu. Kalau itu pakai pangkat irjen apa ini, memalukan itu. Yang rusak bukan dia, ya institusi Polri yang rusak. Kita nggak pingin institusi Polri itu rusak ataupun tidak percaya marah rakyat gitu loh. Itu prinsip saya. Saya ini pendukung Pak Prabowo, menangkan Pak Prabowo di akar-akar rumput demi kebenaran dan keadilan. Salah-salah, benar-benar. Kalaupun salah, akuin, minta maaf, pertanggungjawabkan, minta ampunan. Apa susahnya? Allah hanya mau pengampun kok. Tinggal mau enggak. Terus penegak hukumnya jujur enggak? Itu superstar tuh saya ingatkan itu, gak usah ngancam-ngancam Resmon itu. Memangnya di belakang ini siapa? Ngancam-ngancam orang. Semua kita berhak untuk bersuara, tapi menyuarakan kebenaran. Bukan menghujat, bukan memfitnah, itu nggak boleh. Saya terus terang aja, saya nggak takut sama siapapun. Sini kenapa nama saya? Ku tempeleng sekali namaku. Saya ini dari prajurit juga bersumpah. Demi Allah saya bersumpah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara untuk rakyat. Nggak tahu saya sumpah kalau pelantikan polisi-polisi itu nggak tahu saya apa sumpahnya. Kemudian saya udah ingatkan dari dulu, hati-hati kalian, hati-hati kalian yang bermain-main, saya bilang. Akhirnya sekarang apa? Pak Jokowi kena kan penyakit kan? Saya sudah ingatkan dari dulu, itu bukan penyakit biasa. Hati-hati. Nanti akan melambat nanti murka Allah itu kepada polisi-polisi yang penipu. Jenderal-jenderal yang penipu itu kena nanti itu. Dia kuat, anak istrinya, keluarganya. Nanti lihat. Tunggu tanggal main. Murkanya Allah. Saya udah bilang, saya udah ingatkan. Pak Prabowo itu menang jadi presiden bukan karena Gibran, bukan karena Jokowi, bukan karena ekonominya, bukan. Saya ini paham ini di lapangan. Justru mereka itu yang menjegal semua. Itu kan semua penyanderaan kepada Pak Prabowo. Kalau nggak penyanderaan, setelah Pak Jokowi mau selesai, kayak Pak SBY, udah. Silakan, menteri itu pilih sendiri. Mau tukang becak jadi menteri, mau siapa. Kenapa? Banyak-banyak dari Pak Jokowi yang udah menjabat lagi. Karena ada sesuatu, gunung es yang besar, menutupin kejahatan kepada bangsa negara yang luar biasa, tahu nggak? Prof. Senjata 5.000 pucuk, kebongkar. Taman nikel, kebongkar. PIK 2, kebongkar. Bentar lagi nih kereta api cepat pun terbongkar. Terus saya bilang, 114 triliun duit Tiongkok sudah turun. Proyek baru selesai 80%. Akhirnya dipinjam uang negara. Kemana yang 20% duitnya itu? Bahkan tanah saya aja pun juga sekarang belum dibeli. Dengan manipulasi titipin pengadilan. Loh, titipin pengadilan apa?
Membeli bukan kepada orang si pemiliknya aja nggak dilibatin. Makanya saya bilang, saya minta Pak Prabowo, cabut PSN, cabut sama Pak Prabowo. Karena itu, ada kejahatan di balik PSN itu, sebagai institusional. Kenapa? Kejahatannya. Mau merampas hak rakyat. Penegak hukum polisi nggak, jangan bermain-main itu, kalau hak rakyat itu. Justru dia bela rakyat. Wajib itu penegak hukum membela rakyat yang lemah. Ini negara berdaulat. Ketika orang udah putus urut dari takutnya, nggak ada cerita. Nggak bisa kalian menyelesaikan, kalian nanti yang menyelesaikan gitu loh. Hati-hati kalau rakyat sudah berdaulat bersama perintah rumput sama perintah rumput. Hati-hati, saya ingatkan. Kalian nanti para bintang di Polri itu, kalian nanti yang akan diadilin rakyat. Hati-hati, rakyat nonton nih. Ini programnya Pak Jokowi ini, kalau saya mainkan, saya kritik, ini menjalankan bukan program negara, program PKC, Partai Komunis Cina. Bukan negara Tiongkoknya, bukan. Kenapa saya bisa berkata begitu? Ketika nikel sekian juta ton udah dikirim ke sana, Tiongkok aja nggak mau mengakui sekian ton secara nilai tukainya. Loh, pengakuan dari Indonesia cuma sekian katanya. Kenapa? Berarti negara Tiongkok menjaga marwahnya kepada negara Indonesia, tidak mau ada kejelekan. Berarti di sini pengusaha Tiongkok ini masuk memang dijamin oleh negara antar negara. Tetapi di sini yang bermain adalah PKC, Partai Komunis Cina. Biar paham dulu mereka ini. Jangan mentutup-tutup. Kenapa? Dari caranya dan tindak lanjutnya dari pejabat Polri zaman Tito, bagaimana dipecah belah ini umat Islam, ulama-ulama diadu domba, anak bangsa diadu domba. Tujuannya apa? Supaya mereka bebas untuk bermain tambang. Itu bro. Ya. Jadi masalah ijazah sederhana, simple dan logik. Terus saya ingatkan lagi nih berkali-kali, Sylvester, jangan ngancam-ngancam, jangan apa di belakang dia ada polisi atau apa terus mengancam-ngancam tangkap. Oh, tangkap, belah kepala sekalian. Memangnya negara ini memang dia yang punya. Jadi kalau saya berani bersuara tapi demi kebenaran. Itu loh. Udah saya bilang berkali-kali, tegakkan kebenaran seadil-adilnya. Apa nggak mau itu institusi Polri mengulur waktu buat koran seakan-akan di koran ada koran kapan, kertasnya kapan, manipulasi. Udahlah, hentikan itu yang begitu. Terus nggak usah lagi bayar buzzer adu domba. Ini saya tahu TikTok ini biadab juga nih kelakuannya makin hari. Saya udah tahu Pak Prabowo, ini TikTok ini bahaya. Saya nggak takut sama TikTok itu. Memangnya siapa dia? Saya ini mantan prajurit akar rumput sejati saya. Berat anak saya, merah putih. Biarpun anggota TNI, kalau salah saya salahkan. Biarpun di TNI, saya TNI, kalau salah saya salahkan. Tapi kalaupun salah, dia diselesaikan masalahnya, begitu loh. Karena manusia ini nggak ada yang luput dari ilap kesilapan. Gitu kok. Ya. Manusia ini kadang semua imannya tidak sama gitu loh. Lanjut. Nah jadi kalau saya ini objektif saya. Kalau polisi salah, saya akan salah.
TNI salah, saya katakan salah. Tapi semua itu, kesalahannya itu, permasalahan itu diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Kalau perkara hukum itu sudah dikasih kepercayaan kepada Polri. Selesaikanlah. Jangan Mabes Polri itu malah nyuruh-nyuruh bajar, nyuruh ini, nyuruh mobilisasi masyarakat, seakan-akan mesti banyak yang udah kayak PSBY, pensiun, Bu Mega pensiun, selesai. Silakan kepada presiden yang baru. Nah, kita tinggal tonton bagaimana menjalankan negara ini. Nah, pilih menterimu, siapa yang sukamu. Gitu loh. Jadi kalau saran saya ke Pak Prabowo, menteri-menteri yang sudah menjabat di zamannya Pak Jokowi, buang semua, ganti yang baru, yang baterainya mesti cas. Jadi biar nggak ada kepentingan-kepentingan. Nah, kalau pun ada dari TNI jadi menteri, ada juga dari Polri, gitu loh. Nah, itu Pak Susno, Pak Ugroseno itu baik-baik, Pak Sutarman mantan Kapolri, Pak Umar, masih banyak itu yang baik, itu berikan kesempatan. Tapi di sini ini mereka diminta adil politik untuk menjabat lagi karena ada menutupin perbuatan kejahatan perlakuan kepada bangsa negara ini. Itu yang pasti. Sini sama saya berdebat kita. Terus saya bilang saya ini 2020 dicalonkan capal khusus dipaksa aja. Tahun 2020 capal khusus. Saya tolak. Kenapa? Saya mau pensiun, mau istirahat. Tujuannya apa? Saya ingin membuktikan kalau Pak Prabowo itu jenderal yang dikorbankan, anak bangsa yang tidak bersalah. Itu yang mau saya buktikan. Itu saya. Nyawa saya wakafkan untuk Pak Prabowo. Terus, oh, karena dapat ini. Enggak, saya di rumah pemenangan itu, di 02 Slipi, mau dicatat disuruh masukin kalau Pak Prabowo menang nanti dapat jabatan. Enggak usah. Jangan. Karena saya pinginnya setelah Pilpres, bersatu, 01, 03, udah bersatu kita semua, kita kawal Pak Prabowo menjalankan kepemimpinannya. Apa yang kita kawal kepada bangsa negara luar, jangan untuk dibawa-bawa. Itu niat tujuan saya. Baik anggota Polri, TNI, masyarakat, udah kita bersatu. Bila perlu, mau itu ada anggota Polri akar rumput, penjaga rumput, udah jangan ribut. Mari kita ngopi bareng, berperumah ke bakso bareng. Gak ada duit, kita cari duit apa ini? Ngojek. Nah, apa sih? Kita ini bersaudara semua. Kita ini berdaulat secara bangsa dan Sabang sampai Merauke. Kalau ini tertib negara ini, insya Allah ini maju. Nah, masalah pejabat-pejabat itu dapat duit atau apa, nggak usah korupsi, tinggal deal-dealan aja lah. Rakyat udah sejahtera, anak-anak bangsa, TNI Polri akar rumput ini, pokoknya TNI Polri, PNS, gaji sudah bagus. Ya, tinggal mereka itu kalau namanya perusahaan itu kerjasama, ada pembagian hasil sisa hasil usaha gitu loh, keuntungan usaha negara. Ya pejabat-pejabat itu kasihlah selain gaji atau apa, kasih dia ininya, keuntungannya, kan bisa. Kita ini enggak lah, orang mereka juga berpikir, mengeluarkan pikirannya, menjalankannya. Nah ini sebenarnya gara-gara mau menjabat, mau berkuasa, ini ada modal, pinjam dulu modal, jadi pejabat korupsi untuk modal, naik tingkat dari pejabat lagi, berkuasa lagi. Ini permasalahan, ini benang kusutnya. Zaman Pak Harto nggak begitu juga kroni-kroninya kok. Ya, rakyat dulu disejahterakan, anak-anak bangsa, kesejahteraannya prajurit TNI akar rumput, Polri akar rumput, ya itu udah menyangkut nanti ke yang membagikan kesejahteraan itu kan pasti pimpinan, kan begitu Prof.
Nah, pimpinan, terus PNS. Iya. Nah, setelah sejahtera ini, tentram, nyaman, ya silakan lah para pejabat itu, ya dari penghasilan apa ini, berapa dikasih fee-nya, diatur lah yang baik, gak apa-apa itu. Ya kita pun paham lah, mereka juga menjabat kan, ide mereka itu kan harus kita dibayar juga mahal gitu loh, Prof. Namanya sekolah itu kan, kuliah kan, bukan cuma datang nongkrong, belum yang jauh-jauh, uang kosan, makan gak makan, orang tuanya di sana makan garam sama nasi. Nah, ini udahlah Pak Jokowi, saya minta kasihkan itu ijazah asli ke Barreskrim. Mungkin Barreskrim ini mau minta ijazah aslinya cado. Merasa aduh, gak enak lah gimana. Ya Pak Jokowi lah, legowo. Ini loh ijazah asli saya, silakan buktikan lah. Nah, silakan terus buktikan. Begitulah. Kenapa sih? Kalau memang nggak ada, ya udah bilang aja nggak ada. Bilang aja saya dari SD nggak pernah sekolah, saya udah gitu aja. Ya saya minta maaf saya kepada rakyat. Tapi kan Pak Jokowi juga kan kalau nggak ada yang ngusung jadi presiden, bisa nggak jadi presiden? Nggak bisa juga. Berarti ya sudahlah, ini kasus politik negara gitu loh, Prof. Selesaikan juga cara negara. Udah, kalau ada yang asli, kasihkan, tunjukkan sama respon, sama Suryo, sama tipe. Ini ijazahnya Pak Jokowi, kata Barreskrim. Silakan, mungkin periksa. Mau dibawa ke langit, monggo. Begitu. Kalau orang itu udah jelas aslinya, ya sudah. Minta maaf mereka ke Pak Jokowi. Maaf Pak, kami mencurigai Bapak ini. Ya kenapa? Karena ada Bambang Tri sama Gus Dur udah penjara, tapi ijazah asli Bapak nggak muncul-muncul ke permukaan. Ah, nanti mereka suruh menyampaikan ke pers, ya kami sudah periksa ijazah Pak Jokowi asli. Nah begitu. Jadi selesai ya. Jadi selesai. Yang baik benar. Ya, jadi urusan selesai, nggak berkepanjangan. Kayak tali-tali. Baru kita tinggal mendorong Pak Prabowo ini jalan ke depan ini dengan gaspol gitu loh. Tapi ada yang menganalisa begini, Kang Kris. Ini sengaja Pak Jokowi ini membuat suasana begini supaya melemahkan perhatian pemerintahan, fokus pemerintahan, sehingga nggak punya prestasi. Nah ini ada kemungkinan juga ini. Saya udah, gimana? Pendapat saya? Iya, lanjut. Ya, saya jelasin. Kan sudah saya jelaskan tadi. Sudahlah Pak Jokowi, tarik semua menteri-menteri titipannya. Itu penyanderaan namanya itu. Berarti tidak memberi kebebasan kepada Pak Prabowo. Pak Jokowi tarik semua itu menteri-menterinya. Udahlah, kita istirahat mundur. Udah kita buka kolam ikan aja deh. Buka tambak udang aja. Rame-rame kita. Ah, begitu. Cari kegiatan lain. Kasihkan itu jabatan itu, serahkan sama Pak Prabowo. Silakan Pak Prabowo yang jadi presiden, silakan pilih sendiri menteri-menterinya. Nah, macam Tito, BG yang lain-lain yang udah menjabat, udahlah gantian. Bukan nggak boleh, tapi gantian. Ah, itu ada Pak Groseno, ada Pak Susno, ada Pak Sutarman, ada Pak Umar, ada yang lain lagi banyak itu. Kasih kesempatan. Nah, TNI-nya ganti. Sadar diri, udah berapa kali menjabat. Kasihlah sama juniornya itu yang mau menjabat. Ini kan negara. Gitu loh. Masa kalau sudah menjabat, mau menjabat lagi, itu mah namanya telur godok. Kelihatan banget haus dan rakus kekuasaan dan jabatan. Emangnya nggak malu dilihat orang? Kasihlah sama orang-orang yang mau menjabat. Udah di luar pemerintahan kita jadi pejuang pemerintah, pejuang negara. Nggak mesti harus dalam pemerintahan. Di luar pemerintahan pun juga kita pejuang negara. Saya bilang, kalaupun saya dipanggil Pak Prabowo, dikasih jabatan di pemerintahan, nyembah saya, sujud saya. Jangan Pak,
saya. Karena saya akan memantau siapa ini yang bermain-main ini sama Pak Prabowo ini. Oh, saya sikat terus. Kalau dari jabatan, jalankanlah jabatan itu. Jabatan itu, biar paham mereka, itu amanah. Amanat dari rakyat. Gitu loh. Kenapa? Seluruh negara, dasarnya itu adanya negara, karena adanya rakyat. Kalau nggak ada rakyatnya, apanya mau negara jadi negara? Itu. Kalau saya ini bermain saya mengacu saya pakai mainin Undang-Undang Dasar 45, bukan undang-undang payung hukum yang dibuat-buat. Nggak main itu. Itu bisa dicabut semua itu undang-undang yang diciptakan presiden itu bisa digugurkan semua itu sama Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau dilihat dari sisi tidak berkeadilan, merugikan, tidak berkeadilan kepada seluruh rakyat hanya untuk kelompok, bisa cabut undang-undang ini, payung hukumnya gugurkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu loh. Nah, karena ini tidak berkeadilan, undang-undang Perpres ini cabut. Nanti mendengar Pak Prabowo itu nanti biar oh betul, makanya Pak Prabowo itu udah pakai omongan saya itu, Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang bangsa narkoba dulu sabu belum ada. Undang-undang ekstasi itu begini, peraturan itu begini. Nah, hukumannya begini. Nah, ketika keluar narkoba sabu, dikeluarkan lagi undang-undang yang lebih keras gitu loh. Itu, tapi Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa boleh ada yang mencabut. Bubar negara. Gimana, Prof?